Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Yohanes Leonarus Lalu, NIM 162303010, kelas A regular sore semester 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mereview buku ke-12 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan buku yang berjudul Komunitas yang Beragam. 1. Model sosial, keadilan, dan keragaman. Model sosial adalah istilah yang digunakan oleh Robert Putnam dalam buku larisnya yang berjudul Bowling Alone: The Collapse and Revival of the American Community tahun 2000. Ini adalah seruan yang jelas untuk keterlibatan sipil yang diperbarui di dunia industri. Terutama Amerika Serikat. Sosial tesis model telah terbukti menjadi luar biasa kuat, melahirkan industri penelitian yang benar-benar menganalisis setiap aspek modal sosial di Amerika dan sekitarnya. Dampaknya dirasakan dari pejabat tertinggi politik, melalui kalangan akademisi dan organisasi kemasyarakatan setempat untuk warga Amerika rata-rata. Model sosial sebagai sebuah konsep memiliki dampak yang begitu besar waktu yang singkat karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, ini merupakan pergeseran penting fokusnya dalam teori politik barat, jauh dari negara atau warga ke ruang sipil diantaranya. Dalam hal ini, tesis modal sosial sejajar dengan dua aliran pemikiran berpengaruh dalam liberal kontemporer, teori demokrasi, yaitu komunitarianisme dan teori jalan ketiga. Di kedua kasus, ruang sipil atau komunitas adalah titik awal analisis daripada warga negara liberalisme yang memang hak atau status sosialisme atau demokrasi sosial yang memiliki kesetaraan. Pergeseran teoritis ini relatif mudah, tetapi potensi signifikasinya sangat besar. Intinya sebuah paradigma teoritis baru yang berusaha untuk mengatasi kesenjangan kiri atau kanan melalui penekanan pada ruang di antara individu dan negara, menantang dua ideologi besar di era modern, liberalisme dan sosialisme. Yang kedua, era progresif. Di bab berikutnya dari Blowing Alone, Robert Putnam membuat misalnya era progresif, sebuah masyarakat yang dianggap penuh modal sosial, memberikan model keterhubungan sosial yang sebagian besar positif. Oleh karena itu, bab ini penting tidak hanya untuk catatan sejarah asal-usul model sosial di Amerika pada abad ke-20-an, tetapi sebagai prototipe untuk masa depan. Seperti komentar Putnam ketika ditanya mengapa dia berkembang, artikel aslinya menjadi buku penjaga penuh. Paralel yang dalam antara kami kesulitan saat ini dan masalah yang dihadapi Amerika di akhir Gilded Age tidak terpikir oleh saya ketika saya menulis artikel itu, dan saya tidak pernah mulai berpikir tentang cara memperbaiki masalah jika transisi dari Gilded Age ke progresif era akan digunakan sebagai model memperbaiki masalah saat ini.
Seseorang harus sangat berhati-hati untuk memahaminya. Sifat komunitas dari era sejarah ini, termasuk keduanya fitur negatif dan positif. Yang ketiga, rasa tidak enak saat ini dalam partisipasi sipil, dimensi empiris dan normatif. Dari masa kejayaan masyarakat Amerika yang penuh dengan model sosial, fokus utama Putnam di Blowing Alone adalah Malais saat ini. Yang ia lakukan sebagai penurunan umum dalam akumulasi modal sosial 40 tahun terakhir. Putnam mengukur penurunan di Amerika Serikat keterlibatan publik dari puncaknya di pertengahan abad ke-20 dalam hal partisipasi politik melalui partisipasi pemilih, balai kota, kehadiran dan layanan di komite, kepercayaan pada orang lain, koneksi di tempat kerja, koneksi sosial informal melalui survei data, dan partisipasi sipil berdasarkan ukuran keanggotaan dan asosiasi sukarela. Volume data yang dikumpulkan Putnam sangat mengenaskan dan ia berhati-hati dalam memberikan penjelasan yang cermat, serta keraguannya tentang sumber dan metodologi dalam teks itu sendiri, dan memulai catatan, lampiran, dan renungan. Dia menunjukkan dalam hal ini level yang sangat tinggi integritas keilmuan dalam hal transparansi analisisnya. Sebagai sebagian besar akademisi tahu, adalah mungkin untuk menyajikan temuan seseorang dengan pengakuan yang tepat dari sumber informasi yang digunakan dan contoh tandingan yang mungkin ditemui. Yang keempat, penyebab penurunan dalam teori model sosial. Setelah mempertimbangkan bukti untuk penurunan dalam partisipasi sipil dan menilai validitas bagi wanita, khususnya melalui pemeriksaan yang cermat dari 11 asosiasi sipil dan relevan, kita akan membahasnya di bab ini. Penyebab yang disarankan Putnam berada di balik keruntuhan Amerika Serikat. Mengingat bab sebelumnya menyimpulkan bahwa mungkin bukan penurunan partisipasi sipil, sama sekali sebagian perubahan. Satu mungkin juga bertanya mengapa repot-repot dengan penjelasan kausal Putnam. Ada dua alasan. Yang pertama, selain penurunan partisipasi, analisis Putnam juga mencoba memberikan penjelasan kasual penurunan kepercayaan atau komponen penting lainnya dari modal sosial. Sebagai bab berikutnya berpendapat sementara partisipasi mungkin hanya berubah, kepercayaan umum jelas menurun. Sejauh analisis Putnam mungkin bisa memberikan penjelasan untuk penurunan ini atau tidak. Buat analisis saya dari penyebab dalam bab ini perlu. Alasan yang kedua, penting untuk dianalisis penjelasan kasual ini dalam istilah mereka sendiri untuk melihat apakah mereka saling mendukung logis berdasarkan studi yang disediakan, untuk membandingkannya kaitannya dengan teori yang bersaing atau perubahan generasi, dan untuk membantunya eksplisit asumsi apapun yang tersirat dalam analisis yang mungkin merugikan dampak pada perempuan atau budaya minoritas atau ke keluarga karir ganda. Di bagian 3 Blowing Alone berjudul Why, Putnam menjelaskan penyebab penurunan modal sosial dengan cara berikut. Keluarga karir ganda 10%, perubahan generasi 50%, televisi 25%, dan mobilitas atau gaping 10%. Kita pertimbangkan 3 alasan pertama ini secara bergantian. Sepanjang analisis ini, penjelasan kasual, lensa gender dan budaya kembali digunakan
melihat apakah klaim yang dibuat oleh Putnam bersifat universal dan sama sebenarnya semua kelompok orang Amerika. Seperti yang akan ditunjukkan, perbedaan gender adalah faktor yang tepat kurang dianalisis dalam kasus perubahan generasi dan dilestarikan dalam kasus keluarga dengan karir ganda. Dengan hormat untuk budaya minoritas, penjelasan kasual yang diberikan oleh Putnam sangat lemah dalam hubungannya dengan kurangnya kepercayaan, sebaliknya partisipasi dan populasi minoritas tertentu, seperti Afrika atau Hispanic Amerika. Jika kita menganggap serius analisis kausal Putnam tentang penurunan modal sosial, pada akhirnya kita harus menerima alasan mengapa etnis minoritas jauh lebih drastis daripada yang lain. Tingkat kepercayaan orang Amerika adalah karena televisi, pinggiran kota, dan karir ganda keluarga. Pelaku yang lebih mungkin untuk apa yang saya sebut sebagai celah, sebagai lawan penurunan kepercayaan akan dianalisis lebih langka di bab berikutnya. Oke, jadi sekian hasil presentasi atau ringkasan review buku ke-12 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam.